bangun dan siap diri untuk ke sekolah. Bagaimana kalau kalian tidak makan? Sakit. Karena Lemas. Apalagi kita sekolah ini sampai jam 12:30 baru pulang. Jangan sampai kalian tidak Makan. Fungsi makan untuk apa? Fungsi kita makan untuk apa? Untuk memberikan energi. Untuk Memberikan energi. memberikan Energi. Kalau kita tidak makan, pasti kita merasa Lemas. kita tidak mempunyai Energi. Jadi kita harus Sarapan. ya. Kali lalu kita sudah belajar tentang organ Pencernaan. Mungkin ada yang masih ingat organ-organ apa saja? Organ mulut. Saya Ya, Desi? Organ mulut. Apa lagi? Organ kerongkong. Kerongkongan. Terus Organ usus. usus. Ada lagi? Gigi. Ada lagi? Usus besar dan usus halus. Ya, baik, terima kasih. Nah, sekarang kita akan mempelajari gangguan pada sistem pencernaan yang masih berkaitan dengan materi sebelumnya, yaitu organ yang mengalami sakit atau yang mengalami kerusakan akibat dari asupan makanan, yang membuat organ kita mengalami sakit, ya. Jadi sekarang tujuan dari pembelajaran adalah bisa semuanya lihat di depan. Setelah mengamati gambar, peserta didik mampu mengaitkan gejala dengan penyakit pada sistem pencernaan makanan dengan teliti. Nah, di sini kalian bisa mengamati gambar dulu. Setelah itu kalian mengaitkan gejala dengan penyakit pada sistem pencernaan dengan teliti. Yang kedua, setelah kegiatan diskusi, peserta didik mampu menganalisis penyebab gangguan pada sistem pencernaan, pada manusia secara kritis. Yang ketiga, setelah kegiatan diskusi, peserta didik mampu menguraikan upaya menjaga sistem pencernaan pada manusia dengan benar. Nah, itu maksudnya kalian setelah mengamati gambar, kalian bisa mengaitkan. Oh iya, gambar ini kira-kira nanti penyakitnya apa? Mengerti maksudnya? Mengerti. Setelah itu mampu menganalisis penyebabnya apa? Apa yang menyebabkan? Dan yang ketiga, setelah kegiatan diskusi, peserta didik mampu menguraikan upaya kita bagaimana untuk menjaga agar gangguan pada pencernaan kita itu tidak akan terjadi. Paham ini? Paham. Sekarang Ibu minta kalian perhatikan baik-baik gambar ya. Bisa. Gambar apa itu? Lingkungan yang makanan Bentar, terus minum air sesuai keran air. Minum alkohol. Kurang konsumsi buah dan sayur. Konsumsi makanan yang berserat. itu semua. Setelah itu kemudian nanti kalian buat atau hubungkan dengan gejala, penyebab dengan upaya untuk menjaga kesehatan organ-organ pencernaan kita. Paham? Paham. Sekarang Ibu mau tanya dulu. Cobalah temukan permasalahan pada gambar tersebut. Permasalahan apa saja? Ya. Makan makanan yang kurang sehat. Siapa lagi? Makan makanan berminyak dan pedas. Satu-satu. Lingkungan yang kotor. Lingkungan yang kotor. Terus. Minuman alkohol. Minuman yang beralkohol. Terus. Makan makanan yang sudah hinggap lalat. Oh, makan makanan yang sudah dilalat. Ada lagi? Sebu. Ya.
yang kamu dapat pada debat tersebut? Saya Ada sih? Informasi yang saya dapat dari permasalahan tersebut adalah kita akan mengalami gangguan pada sistem pencernaan, misalnya diare, sembelit, mak, sariawan, dan lain-lain. Ya, pintar ya. Jadi itu semua masalah. Masalah yang menyebabkan itu terjadi adalah diare, sembelit, mak. Itu semua adalah masalah-masalah yang kalian sudah lihat tadi. Paham ya? Yang kemudian, menurut pendapatmu, gangguan apa yang kira-kira akan terjadi? Menurut pendapat saya, gangguan yang akan terjadi pada permasalahan tersebut adalah gangguan pada lambung, usus besar, usus halus, dan pada mulut. Ya, gangguan yang akan terjadi itu pada organ pencernaan kita. Misalnya pada lambung, pada mulut, pada usus halus, dan pada usus besar. Jadi kira-kira kalian paham? Paham ini? Paham? Itu semua masalah. Nah, dari masalah itu kalian bisa menentukan kira-kira organ apa yang mengalami gangguan jika kita mengalami masalah tersebut. Bagaimana upaya kita untuk menjaga agar organ pencernaan kita tidak mengalami sakit? Upaya kita apa? Apa yang kita lakukan? Paham? Paham? Sekarang Ibu minta kalian duduk dalam bentuk kelompok. Sudah bentuk kelompok tadi? Sudah. Dalam bentuk kelompoknya ada berapa kelompok ini? Ada 4? Ada 4? Nah, sekarang 4 kelompok ini masing-masing kalian diskusikan NKPD yang Ibu sudah bagikan. Kalian diskusikan dengan teman. Kalian diskusikan NKPD yang Ibu sudah bagikan tadi. Kalian kerjakan LKPD yang sudah Ibu bagikan tadi dalam bentuk kelompok. Diskusikan bersama. Baca baik-baik soalnya. Ya, kerjakan. Ya, isi di sini. Sesudah makan. Nomor 5. Tulislah kesimpulan pemecahan masalah. Menjaga pola makan teratur, hindari stres, olahraga yang cukup, perbanyak minuman air putih yang sudah dimasak, makan makanan berserat misalnya buah dan sayur, hindari makan pedas dan minyak, menjaga kesehatan makanan misalnya menutup makanan yang siap disaji. Teman-teman, itulah diskusi kami. Ada yang mau bertanya? Mungkin ada kelompok lain yang ingin menanggapi? Apa penyebab terjadinya penyakit MA? Ini teman kalian bertanya, apakah penyebab terjadinya penyakit MA? Penyebabnya apa? Pola makan yang tidak teratur. Di jawaban mereka, pola makan yang tidak teratur. Baik, terima kasih. Tepuk tangan. Sekarang Ibu minta yang kira-kira bisa menyimpulkan bagaimana untuk mencegah terjadinya kerusakan atau gangguan pada sistem pencernaan. Siapa yang bisa menyimpulkan di sini? Ada? Kita simpulkan bersama-sama upaya kita untuk menjaga sistem pencernaan kita. Yang pertama, Menjaga pola makan teratur. menjaga pola makan teratur. Terus, Hindari makan pedas dan berminyak. hindari makanan yang pedas dan berlemak. Terus, Hindari stres. hindari stres. Stres ini juga sangat berpengaruh. Ya, terus, Olahraga yang cukup. olahraga yang cukup. Minumlah air yang sudah dimasak. Minumlah air yang sudah dimasak. Terus, Hindarkan minuman-minuman alkohol. hindari meminum
suka semua. Nah, karena itu memang lauknya kita ya. Karena kita tidak ada punya yang lain-lain, kita hanya punya sayur dan nasi. Ya. Itu karena kita di kampung, ya, itulah keadaannya kita. Ya. Jadi cara atau upaya yang dilakukan untuk mencegah sehingga kita tidak mengalami namanya sakit, atau gangguan pada sistem pencernaan. Ya. Jadi kira-kira adik-adik sudah bisa paham semua? Sudah. Sudah bisa paham semua? Sudah. Sudah. Ya, sekarang Ibu minta kalian untuk mengerjakan post test yang Ibu sudah bagikan tadi. Ada tadi Ibu. Sudah? Coba kita periksa bersama ya. Sudah? Sudah semua? Ya. Tunggu sedikit. Ya, kalian sudah mengerjakan post test, nanti Ibu periksa. Sekarang Ibu minta di antara kalian mungkin ada yang mau memberikan kesan, kesan tentang pembelajaran kita hari ini. Ya, Ibu minta Pauline untuk memberikan kesan. Ya. Kesan saya mengenai KBM ini. Kami sangat senang dengan metode ini. Kami lebih cepat paham dengan media gambar yang disajikan. Kami tidak merasa bosan dan kami tetap semangat dalam mengikuti KBM. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya. Semuanya bisa paham? Bisa. Membosankan atau tidak? Tidak. Ingin belajar terus? Pengen. Ingin belajar seperti ini? Yuk. Jadi yang membuat kalian merasa senang apa? Kenapa kalian bersemangat dengan metode ini? Karena lengkapnya gambarnya. Lengkap dengan gambar. Yang sebelumnya bagaimana? Yang sebelumnya yang mengajar bagaimana? Hanya menjelaskan. Dengan gambar. Oh, jadi yang sebelumnya itu hanya menjelaskan saja tanpa memberikan gambar, sehingga kalian susah untuk paham. Ya, benar begitu? Nah. Jadi yang sekarang ini kalian merasa bersemangat dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar. Dengan Ibu menyajikan masalah, kalian bisa mengaitkan penyakitnya apa, gejalanya apa, upaya untuk menyelesaikannya bagaimana. Kalian sudah bisa memahami. Ya, terima kasih. Ya. Pembelajaran kita hari ini sudah berakhir. Jadi untuk pertemuan berikutnya kita masuk dengan
bab selanjutnya. Terima kasih. Baik, kita bisa menutupi dengan doa. Siapa yang memimpin doa? Teman-teman, marilah kita siapkan hati untuk berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau telah menjaga dan melindungi kami di sepanjang KBM tadi. Kini kami mau istirahat, lindungilah dan jagalah kami di luar kelas. Namamu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.